Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bakteriologi umum. Sebelumnya, jangan lupa like and subscribe. Oke, pertama kita akan membahas tentang karakteristik bakteri. Bakteri merupakan organisme mikroskopis yang tersusun atas satu sel. Artinya, ukuran bakteri ini adalah sangat kecil dan bersifat uniseluler. Selanjutnya, bakteri merupakan struktur sel prokaryotik. Artinya, sel bakteri tidak memiliki membran inti sel. Bakteri juga merupakan organisme yang memiliki kemampuan adaptasi di berbagai habitat atau kosmopolitan. Jadi, bakteri ini dapat hidup di air, udara, tanah, makhluk hidup, dan sebagainya. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri, kemudian bersifat parasit, simbiosis, dan hidup bebas. Bakteri juga memiliki ukuran yang sekitar 0,4 sampai 2 mikrometer, dan bakteri ini ada 3 bentuk, yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiral atau uliran. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi bakteri. Coba diperhatikan gambar yang sudah tampil ini. Ini adalah bentuk-bentuk morfologi bakteri. Secara umum, bakteri terdiri dari 3 bentuk, yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiral. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ini adalah kokus, artinya bakteri berbentuk satu sel bulat. Yang kedua adalah diplococcus, artinya bakteri terdiri dari 2 sel bulat. Yang ketiga ini adalah diplococcus, sama seperti yang nomor 2. Yang nomor 4 ini adalah staphylococcus, artinya bentuk bakteri menyerupai buah anggur. Yang kelima adalah streptococcus, artinya bentuk bakteri menyerupai seperti rantai yang berbentuk bulat. Yang keenam adalah Sarcina. Sarcina ini kita amati seperti bentuk kubus. Dan yang ketujuh adalah Tetracoccus, artinya terdiri dari 4 sel bulat. Kemudian kita akan membahas tentang basil atau batang. Di sini nomor 8 ini adalah Monobacillus, artinya bakteri terdiri dari 1 sel yang berbentuk batang atau basil. Selanjutnya yang ke-9 adalah Diplobacillus, artinya bakteri terdiri dari 2 sel basil. Yang ke-10 adalah Palisade, di mana bakteri ini tersusun dari 4 sel bakteri berbentuk batang, di mana antar ujung sel saling berdekatan. Yang ke-11 adalah Streptobacillus. Streptobacillus adalah bakteri berbentuk seperti rantai dengan sel yang berbentuk batang atau basil. Kelompok yang ketiga adalah spiral. Spiral yang terdiri dari 1. Vibrio. Vibrio ini adalah bentuk sel bakteri seperti bentuk kacang merah. Kemudian helix adalah bentuk bakteri menyerupai seperti sendok. Kemudian filamenteus adalah bentuk bakteri menyerupai seperti cacing. Dan Spiroseta adalah sel bakteri menyerupai seperti zigzag.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur bakteri. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Kalau kita amati, ini adalah contoh bakteri basil, di mana masing-masing bakteri ini terdiri dari kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flageum, dan nukleoid. Kalau kita amati, dapat kita bedakan bahwa struktur bakteri terdiri dari struktur luar dan struktur dalam, di mana struktur luar terdiri atas dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Selanjutnya, untuk struktur dalam terdiri atas sitoplasma, nukleus, ribosom, dan plasmid. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang struktur luar. Struktur luar bakteri terdiri dari yang pertama, dinding sel. Dinding sel adalah struktur yang kuat dan kaku yang mengelilingi sel dan memberikan bentuk serta dukungan struktural. Yang kedua adalah kapsul. Kapsul adalah lapisan luar yang terdiri dari polisakarida atau protein yang melindungi bakteri dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah membran sel. Membran sel merupakan struktur yang tipis dan fleksibel yang mengelilingi sel dan memisahkan isi sel dari lingkungan luar. Yang keempat adalah flagella. Flagella merupakan struktur yang panjang dan tipis yang dapat berputar atau bergerak untuk menghasilkan gaya dorong yang memungkinkan sel untuk bergerak. Yang kelima adalah pili. Pili merupakan struktur yang terdapat pada permukaan beberapa jenis bakteri, berfungsi membantu bakteri untuk menempel, dan terjadinya pertukaran materi genetik ataupun konjugasi. Selanjutnya adalah struktur dalam bakteri. Yang pertama terdiri atas sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dalam sel yang terletak di antara membran sel dan inti sel. Berfungsi sebagai tempat metabolisme, mengandung organel, transportasi, nutrisi, dan struktur sel. Yang kedua adalah nukleoid. Nukleoid merupakan materi genetik. Dalam hal ini, bakteri hanya memiliki materi genetik DNA yang tidak terbungkus oleh membran inti. Berfungsi sebagai penyimpanan genetik dan pengatur ekspresi gen. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom merupakan organel yang terdapat di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Fungsinya untuk sintesis protein dan mengikat asam amino. Dan yang terakhir adalah plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA kecil yang berbentuk lingkaran dan terdapat di dalam sel bakteri. Fungsinya mengandung gen resistensi, mengandung gen virulensi, dan mengandung gen metabolisme. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat gerak bakteri, di mana alat gerak bakteri berupa flagel, terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah atrik, yang kedua adalah monotrik, yang ketiga adalah lofotrik, yang keempat adalah amfitrik, dan yang terakhir adalah peritrik. Atrik merupakan jenis bakteri yang tidak memiliki flagel. Monotrik merupakan jenis bakteri yang memiliki satu flagel yang terletak di salah satu ujung sel. Lofotrik adalah jenis flagel yang terdapat pada beberapa bakteri, di mana beberapa flagel terletak pada salah satu ujung sel atau polar. Sedangkan amfitrik adalah jenis flagel yang terdapat pada kedua ujung sel bakteri, dan yang terakhir adalah peritrik. Peritrik adalah jenis flagel yang terdapat di seluruh permukaan sel bakteri. Itu saja penjelasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.